Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah pilu dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai ya. Kata orang, istri adalah cerminan dari suami. Bagaimana istri memperlakukan suami tergantung dari sikap suami itu sendiri. Apabila suami ingin mendapatkan perlakuan baik dari istri, maka dia juga harus memperlakukan istrinya dengan baik. Suami yang baik akan selalu berusaha menjadi pendengar dan menghargai pandangan istrinya. Ingat, seorang istri bukan hanya untuk dicintai, tetapi juga untuk dihormati. Romi Sepriawan yang berusia 30 tahun dan Erni Susanti yang berusia 29 tahun adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015. Romi Sepriawan adalah warga yang tinggal di Jalan Irian, Kelurahan Tanjung Jaya, Sungai Serut, Bengkulu. Setahun setelah mereka menikah, Erni melahirkan seorang bayi perempuan yang lucu. Lewat foto keluarga yang sering diunggah Erni di akun media sosial Instagram dan Facebook miliknya, ia tampak kelihatan hidup sangat bahagia bersama Romi. Siapapun tidak ada yang menyangka kejadian apa dan apa yang sebenarnya terjadi di balik foto-foto yang harmonis tersebut. Semua yang dia posting itu hanyalah kepalsuan belaka. Faktanya, Erni dan Romi selalu bertengkar sejak awal pernikahan mereka. Erni hanya bisa menceritakan kesedihannya pada sang ayah Sarno dan kepada ibunya Rabiah. Namun kedua orang tuanya tidak bisa berbuat banyak karena mereka tidak mau turut campur urusan rumah tangga putrinya. Terlebih, Erni tidak mau merepotkan kedua orang tuanya. Orang tua Erni hanya bisa menenangkan Erni dan memberi saran terbaik untuk putrinya ini. Romi yang berprofesi sebagai penjual cabai di sebuah pasar tradisional Bengkulu memiliki sifat pemarah. Dia sering memperlakukan istrinya dengan cara yang sangat kasar. Terkadang Romi bahkan memakai tangannya untuk menyakiti istrinya. Setiap pertengkaran mereka selalu saja berujung dengan pemukulan. Kebiasaan buruk lainnya yang dimiliki Romi, ia suka berjudi dengan teman-temannya. Karena hal ini, Romi pernah hampir membuat perusahaan penjualan cabainya nyaris bangkrut. Awalnya, Erni yang berstatus sebagai ibu rumah tangga full time ini tetap berusaha melayani Romi dengan baik, meski dia sering dicaci maki. Bahkan, Erni juga sering menyarankan Romi untuk berhenti berjudi. Namun Romi tidak menghiraukan istrinya. Temperamen Romi tetap tidak berubah walaupun Erni kini telah hamil anak kedua mereka. Akibatnya, Erni yang merasa tidak dihargai menjadi putus asa terhadap Romi. Akhirnya ya guys, Erni mulai memperlakukan Romi dengan dingin. Sebagian besar waktu Erni dihabiskan untuk bermain situs media sosial. Apapun yang dia alami, dia ceritakan semua di sana. Erni juga selalu memikirkan bagaimana nasib putrinya nanti dan juga bayinya yang belum lahir apabila tingkah Romi masih seperti ini. Nah, perubahan sikap Erni itu rupanya diketahui oleh Romi. Dia mencurigai Erni. Dia mengira Erni berselingkuh. Dia merasa Erni selalu acuh dan dingin terhadap dirinya, sehingga Romi berpikir kalau Erni pasti memiliki pria lain. Hingga pada suatu malam, di tanggal 21 Februari 2019, Romi dan Erni kembali bertengkar di rumah mereka. Penyebab pertengkarannya selalu sama. Erni ngotot tidak mau membeberkan password ponselnya. Sebenarnya ya guys, sebelum malam itu, mereka sudah sering bertengkar karena hal ini selama 4 bulan lamanya. Romi merasa ada yang disembunyikan oleh Erni, dan itu membuat dia makin penasaran. Makanya dia minta password ponsel milik istrinya. Sayangnya, Erni ngotot tidak mau membagi passwordnya pada suaminya. Jadi, setelah berdebat pada malam itu, Erni yang lelah karena sedang hamil tua memasuki kamar tidur untuk beristirahat. Namun, lain ceritanya dengan Romi. Ia masih belum puas. Emosinya sedang membara.
Dia pergi meminjam parang dari rumah tetangganya yang bernama Sukamto dengan alasan untuk mengupas kelapa muda buat istrinya. Setelah itu, Romi kembali ke rumah dan masuk ke kamar Ernie. Dia menyembunyikan parang tersebut di atas kasur dengan ditutupi selimut. Ernie pun terbangun dan terkejut melihat Romi di dalam kamar. Lalu mereka pun kembali bertengkar di sana, meributkan perkara ponsel Ernie yang selalu di password. Entah apa yang merasuki Romi, dia lalu menebas leher Ernie hingga hampir putus. Padahal saat itu Ernie sedang hamil anaknya. Akibat tindakan kejam tersebut, Ernie pun menjadi sekarat. Namun sebelum dia tewas, dia sempat menunjuk ke arah bayi yang masih ada di dalam kandungannya untuk diselamatkan. Tanpa babi bu, Romi pun langsung menyayat perut Ernie untuk mengeluarkan bayi yang dikandung istrinya. Setelah bayinya keluar, Romi langsung keluar rumah dan berteriak-teriak memberitahu tetangga sekitar tentang istrinya yang sudah melahirkan. Begitu bidan desa masuk ke rumah Romi, dia terkejut menemukan tubuh Ernie yang benar-benar dalam kondisi mengenaskan. Pada saat ini, Romi sudah melarikan diri. Situasi lalu menjadi ricuh dan warga-warga berdatangan ke rumah Romi. Beberapa dari mereka bahkan berusaha mencari Romi. Rupanya, warga yang banyak berdatangan ke rumah Romi pada saat itu semuanya penasaran ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Di sana mereka menemukan bayi yang baru lahir tergeletak begitu saja di dekat jendela rumah. Bayi itu segera dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Citra Bengkulu untuk diselamatkan. Awalnya, polisi sempat tidak menyangka kalau pelakunya adalah Romi suaminya sendiri. Tapi setelah polisi melakukan olah TKP, mereka menemukan beberapa bukti yang mengarah ke Romi dan juga keterangan para tetangga yang mengatakan melihat Romi kabur dari rumahnya dalam keadaan berlumuran darah. Seperti kata pepatah, secerdas-cerdasnya tupai melompat, sekali waktu jatuh juga. Begitu pula dengan Romi. Polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk melacak dan menangkapnya. Dia pun langsung diamankan ke Polres Bengkulu. Pada saat investigasi, dia mengaku kalau itu semua adalah perbuatannya. Dia melakukan itu karena emosi melihat istrinya tidak mau memberitahu password handphonenya. Romi juga sempat meminta maaf kepada keluarga Ernie karena dia khilaf. Dia juga minta tolong pada keluarga Ernie untuk merawat kedua anaknya. Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 2019, sidang untuk kasus ini digelar di Pengadilan Bengkulu untuk pertama kali. Berkaitan dengan hasilnya, pada tanggal 16 November 2019, Romi akhirnya divonis 15 tahun penjara. Namun keluarga Ernie tidak terima dengan keputusan tersebut, hingga mereka minta naik banding. Dan pada tanggal 21 November 2019, hukuman itu diperberat menjadi hukuman penjara seumur hidup. Adapun bayi Ernie, ia selamat dari insiden mengerikan itu dan kini dikabarkan dirawat oleh keluarga Ernie sendiri. Well, rest in peace buat Ernie. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Oke, bagaimana menurut kalian tentang kisah yang satu ini? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban dari kalian. Sampai ketemu di lain cerita. Bye.